Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni hukum. Bersua lagi kita pada webinar series bertemakan kebebasan berekspresi di era digital. Bersama dengan kawan-kawan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Universitas Teknologi Malaysia. Untuk memudahkan para sahabat harmoni hukum, video akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama akan diulas dengan baik apa saja hak-hak yang dilindungi di internet dan apakah undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat mengadili secara objektif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada seluruh penonton yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Amalia Azhari selaku moderator yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa ragu untuk memberi komentar atau kritik terhadap suatu isu karena kalian takut dituntut? Atau mungkin kalian masih bingung nih, mana yang namanya hak atau mana juga yang namanya batasan kita dalam berekspresi di internet. Semua tanda tanya ini hanya akan jadi tanda tanya loh jika tidak dicari tahu. Oleh karena itu, Kastra Talks kali ini membawa tajuk kebebasan berekspresi di era digital. Dan tentunya saat ini saya tidak akan sendiri. Sudah hadir bersama kita semua seorang dosen hukum internasional dari Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun SHLLM. Selamat malam Bapak Maskun. Selamat malam Amel, kabar? Ya, kabar saya baik. Sekarang Bapak lagi di mana nih domisili WFH-nya? Kalau WFH-nya sih sebenarnya tetap ya seperti biasanya, tapi pada dasarnya aktivitas administrasi di kampus tetap jalan untuk kegiatan mengajarnya yang memang harus dilakukan di rumah ataupun di tempat lain memang yang tidak membutuhkan orang banyak seperti itu. Oh, jadi hybrid ya, dan Ya, masih tetap ke kampus. iya masih. Oke, mungkin kita sudah bisa mulai ke pertanyaan paling pertama. Apa saja menurut Bapak, apa saja hak-hak yang dilindungi dalam berinternet? Ya, terima kasih banyak. Selamat malam untuk seluruh audiens Kalstra Talks pada malam hari ini. Jadi kalau kita bicara hak-hak apa saja sebenarnya yang harus dilindungi, harusnya kita berangkat dari frame yang sama seperti itu. Jadi frame yang sama itu kita merujuk pada Internet Rights and Principle Coalition. Kalau kita merujuk ke Internet Rights and Principle Coalition, maka kurang lebih ada beberapa hal yang paling penting sebenarnya untuk kita garis bawahi. Misalnya tentang kebebasan berekspresi, ya, kebebasan berekspresi. Kemudian perlindungan data pribadi atau perlindungan privasi and data. Kemudian universalitas gitu dari internet itu sendiri. Kemudian aksesibilitas, jadi hak aksesibilitas dan lain sebagainya. Kemudian hak dan keadilan sosial ya yang ada di internet itu sendiri. Hal lain mungkin yang penting untuk kita lihat juga adalah kehidupan dalam konteks kebebasan dan keamanan, karena ini adalah salah satu topik yang kemudian memantik karena kita tidak bicara dalam konteks parsial, tapi kita bicara termasuk dalam konteks negara, khususnya ketika kita bicara tentang security. Kemudian kita bicara tentang kesetaraan jaringan ya, kesetaraan jaringan. Di sisi lain kemudian pula yang tidak bisa kita hindarkan adalah standarisasi atau peraturan di mana kemudian hal tersebut bisa berlaku universal misalnya seperti itu, sehingga dia tidak menjadi sebagaimana tadi pengantar dari Prof. Mahfud misalnya sifatnya diskriminatif aturannya. Dan yang paling terpenting kemudian adalah tata kelola. Dalam konteks ini mungkin ini menjadi sangat penting sekali, termasuk di dalamnya bagaimana fungsi pemerintah dalam mengatur lalu lintas berinternet di Indonesia secara umum dan tentunya secara khusus kemudian interpret dari luar ke Indonesia itu sendiri. Jadi hak-hak seperti itu sebenarnya yang sangat penting untuk dipahami karena kita merujuk pada satu rujukan yang sama,
Dan dalam konteks diskusi kita malam hari ini, karena kita bicara dalam konteks kebebasan berekspresi di era digital tentunya, maka sangat jelas sekali tadi bahwa memang salah satu dari internet rights dan principle coalition adalah berbicara tentang kebebasan berekspresi. Saya kira seperti itu, Amel. Oke, berarti memang nyatanya tuh banyak ya hak-hak kita dalam berekspresi, berinternet, kayak gitu ya Pak. Terus kalau berikutnya, menurut Bapak nih, apakah UU ITE ini tuh efektif untuk menghukum atau mengadili secara objektif? Jadi sebelum kita berangkat ke pertanyaan Amel bahwa apakah undang-undang ITE itu efektif atau tidak, maka sebenarnya dalam konteks kebebasan berekspresi kan konstitusi kita mengatur di pasal 28F misalnya, bahwa memang memberikan jaminan bagi setiap individu, setiap warga negara Indonesia untuk mengekspresikan secara bebas. Tapi di sisi lain juga kemudian dari sisi komponen internasional pun, baik itu dalam konteks DUHAM maupun dalam konteks ISIPOL misalnya, juga Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi juga mengakui kebebasan berekspresi yang dimaksud. Oleh karena itu ketika pertanyaannya apakah undang-undang ITE efektif atau tidak secara objektif, maka sebenarnya yang kita harus lihat bahwa kita berangkat dari satu data. Kita berangkat dulu dari satu data yang dirilis oleh Komnas HAM seperti itu di tahun kemarin. Kemudian Komnas HAM melakukan survei pada 1.200 responden, dan 36% dari responden yang dilakukan oleh Komnas HAM kemudian menunjukkan bahwa adanya keengganan dan ketakutan lah dalam tanda petik misalnya bagi setiap orang untuk mengekspresikan ide dan gagasannya di media sosial ataupun di internet. Dan 26% dari responden tersebut justru memberikan jawaban bahwa mereka takut gitu. Jadi ada ketakutan untuk mengekspresikan. Jadi seolah-olah era digital ini menjadi satu kondisi di mana kemudian kita takut untuk berkritik, kita takut untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan misalnya, atau kepada para pihak-pihak yang menurut kita memang harus disampaikan hal tersebut. Kasus Jerix misalnya kemarin, ini di pasal 28 ayat 2 misalnya Undang-Undang ITE misalnya tentang ujaran kebencian. Kemudian ekstensifikasi terhadap makna antar golongan yang diluaskan misalnya oleh hakim berdasarkan putusan MK misalnya. Ini kan merupakan salah satu hal yang menarik yang mungkin secara letter-late menurut saya tidak tersosialisasikan dengan bagus di masyarakat, sehingga kemudian masyarakat nggak paham gitu bahwa ternyata antar golongan itu bisa ternyata sudah termasuk entitas organisasi seperti ID dan lain sebagainya. Begitu juga kemudian kasus pelaporan Direktur LBH Padang misalnya, karena kemudian diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap kepolisian dan lain sebagainya. Atau misalnya kita kilas balik ke belakang kasusnya Barik Nuril misalnya, yang kemudian menjadi salah satu korban pelecehan seksual secara verbal, yang kemudian dia merekamnya dan kemudian dia dijadikan korban. Kenapa merekam gitu kan, jadinya agak ironi gitu, ironi menurut saya. Sehingga kalau pertanyaannya kemudian undang-undang ITE ini secara objektif sebagaimana yang Amel kemukakan, maka memang ini menjadi sebuah catatan sebenarnya, catatan bagi kita bahwa di satu sisi kita menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki satu peraturan, satu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, baik itu Undang-Undang 11 2008 maupun amandemennya dengan Undang-Undang 19 tahun 2016. Tapi di sisi lain kemudian survei Komnas HAM menunjukkan bahwa ada ketakutan gitu, ada ketakutan dari warga negara, dari setiap orang untuk memanfaatkan ruang publik yang begitu besar, karena kemudian dengan dalih bahwa itu sangat mengkhawatirkan gitu, takut kita ngomong kemudian kita di balik jerujikan gitu, seperti itu. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan di era hari ini yang kemudian di satu sisi dijamin oleh konstitusi, tapi di sisi lain kemudian dihadapkan dengan Undang-Undang ITE itu sendiri. Sehingga pertanyaan apakah Undang-Undang ITE efektif, maka menurut saya dengan berbagai contoh-contoh yang terjadi hari ini di Indonesia, maka sebenarnya yang perlu didudukan adalah norma yang jelas,
dan tidak multitafsir sehingga kemudian itu dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Saya kira seperti itu, Amel. Terima kasih sudah menonton dan pastikan Anda menyaksikan bagian selanjutnya dari video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika menurut Anda channel ini memberikan manfaat. Ciao.